Kami dari dosen Permata Sakti Unisnu Jepara. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah dan budaya Jepara. Mari kita simak materi berikut ini. Saya Dr. Samsul Arifin, salah satu dosen Permata Sakti Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang budaya yang ada di Jepara. Berbicara masalah budaya tentunya merupakan hasanah yang luar biasa di bumi Nusantara. Kaitan dengan budaya Jepara tidak lepas dari peran serta tokoh-tokoh wanita di Jepara. Yang pertama kaitan dengan Ratu Kalinyamat, kemudian Ratu Sima dan Ibu Gita Kartini yang merupakan tokoh emansipasi wanita dari kota Jepara. Nah, berkenaan dengan budaya yang asli di Jepara tidak lepas dan itu merupakan ciri dari kota Jepara adalah ukirannya. Salah satu ukiran yang menjadi khas Jepara adalah kaitannya dengan ukiran macan kurung. Nah, ini berkembang dari dulu hingga sekarang. Nah, ukiran macan kurung ini adalah menggambarkan tentang perjuangan dari Ibu Kartini. Nah, Ibu Kartini merupakan salah satu tokoh wanita yang terbelenggu di zamannya. Nah, itu digambarkan oleh pengukir Jepara yang dibuat macan kurung. Nah, macan kurung di sini dari satu buah kayu diukir tanpa ada potongannya, tanpa ada sambungannya. Nah, inilah diunikan karya seni yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, kalau saudara sekalian menginginkan datang di Jepara, di sana ada salah satu desa yang ini adalah Desa Mulyoharjo yang merupakan sentra daripada ukiran dan seni patungnya. Demikian, silakan untuk datang di Jepara melihat kondisi dan seni budaya di Jepara. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Komariatin sebagai salah satu dari dosen Permata Sakti Jepara dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memperkenalkan kaitannya dengan salah satu budaya, yaitu tentang tenun troso. Tenun troso itu sendiri mulai berkembang pada sekitar tahun 35. Tetapi sebelumnya tenun troso itu masuk bersamaan dengan masuknya penyebaran agama Islam pada kerajaan Mataram Islam. Lokasi atau letak posisi dari desa itu, Desa Troso, yaitu sekitar 15 km dari pusat kota Jepara. Perkembangan tenun troso itu sendiri sampai sekarang sudah mulai berkembang seiring dengan perkembangan fashion. Setelah tahun 80-an, troso mulai berjaya, apalagi pada era saat ini, yaitu pada tahun 2010, yaitu dipopulerkannya oleh Bapak Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu istilahnya SBY. Maka troso menjadi tenun yang dicari di seantero Republik kita, dan berkembang dengan maraknya kain etnik. Maka Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama juga menggunakan kain tenun troso untuk upacara-upacara kenegaraan, sehingga kain tenun troso saat ini sudah merambah ke fashion, bahkan sampai ke dunia internasional atau ke Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Rusdani. Saya adalah salah satu dosen dari program Permata Sakti Unisnu Jepara. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah relief di Jepara. Ya.
Relief itu adalah sebuah karya seni yang mungkin sebelumnya banyak kita kenal, ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi mungkin selama ini kita melihatnya dari beberapa candi, ya, nenek moyang kita itu sudah sangat ahli memahat, ya, di candi-candi itu mereka sudah membuat relief 3 dimensi. Nah, namun yang ada di Jepara ini sangat spesial. Kenapa? Karena relief yang ada di Jepara itu dibuat dari kayu, terbuat dari kayu, sehingga lebih kelihatan urat kayunya, bentuknya juga bisa lebih tipis, ya, lebih bagus. Tetapi semua relief yang di Jepara itu rata-rata dibuat dengan menggunakan kayu utuh, jadi bukan kayu yang disambung, ya, misalnya ada yang patah kemudian disambung, tidak seperti itu, tetapi dibuat dari kayu yang utuh. Relief 3 dimensi di Jepara itu tidak hanya sebagai sebuah produk, ya, tetapi juga merupakan sebuah karya seni yang digunakan oleh pengukir-pengukir Jepara untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya. Tidak hanya tentang relief-relief yang tradisional, tetapi saat ini relief-relief Jepara juga menggambarkan tentang kehidupan keseharian, binatang, tumbuhan, ya, atau mungkin acara-acara seni. Kalau sebelumnya relief-relief Jepara itu adalah menggambarkan tentang pewayangan, kemudian juga mungkin ada dari agama, ya, keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi relief Jepara ini sekarang sudah berkembang sedemikian besarnya. Namun perkembangan relief Jepara ini saat ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena semakin sedikitnya para pengukir yang mau membuat relief. Mungkin karena waktunya yang dibutuhkan cukup lama, diperlukan ketelitian yang sangat detil terhadap pembuatan relief itu. Semoga ke depan nanti masih bisa kita lihat, ya, relief-relief di Jepara ke depan nanti akan bisa kita lihat, tentunya dengan tangan-tangan emas dari anak-anak muda di Jepara, ya, supaya kebudayaan relief Jepara masih tetap bisa kita nikmati di kemudian. Berbicara masalah seni ukir Jepara berawal dari perkembangan pada zaman Ratu Kalinyamat, yang dimana salah satu hasil karya seniman di Jepara bisa terlihat di makam Mantingan Jepara, di mana di makam tersebut juga ada makam Sunan Hadirin yang beliau adalah suami dari Ratu Kalinyamat. Bisa dinikmati dan bisa dilihat secara visual kaitan dengan karya-karya seni di Jepara.